warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi wa ala ulihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Tahu gak sih hari ini kita mau ngapain? Enggak tahu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu konseling kelompok? Belum. Ada yang udah pernah ngikutin kegiatan konseling kelompok? Salah satu layanan bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok terdiri dari bimbingan kelompok dan anggota kelompok. Tujuannya dari konseling kelompok adalah mengentaskan permasalahan dan mencegah permasalahan dari teman-teman yang sedang dialami seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Mungkin sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya udah pada saling kenal belum sih di sini? Belum. Oke, boleh perkenalan dari saya sambil menyebutkan buah kesukaan. Saya Pila, buah kesukaannya Monika. Saya Aca, buah kesukaannya durian. Saya Hamimah, buah kesukaannya sama kayak Aca. Nanti kita join ya kalau misalnya lainnya durian. Oke. Saya Zia Musfi, buah kesukaannya durian. Saya Mira, buah kesukaannya melon. Saya Angel, buah kesukaannya kokosan. Kokosan. Nama saya Angel, buah kesukaan saya kokosan. Saya Kemboja, buah kesukaan saya pir. Nama saya Hana, buah kesukaannya itu melon. Nama saya Risma, buah kesukaan saya manggis. Oke, boleh kamu Angel sebutin buah kesukaannya dia. Dia melon. Namanya siapa? Hana. Kalau kamu boleh sebutin nama sama buah kesukaan dia. Namanya Aca, kesukaannya durian. Oh ya teman-teman, dalam kegiatan konseling kelompok ini teman-teman gak usah khawatir jika rahasia atau data-data tersebar, karena dalam kegiatan konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi teman-teman gak usah khawatir jika data-datanya tersebar atau tidak dirahasiakan. Seperti itu. Dalam kegiatan ini juga terdapat ikrar konselor. Jadi nanti ketika saya menyebutkan, teman-teman mengikuti setelah saya. Dipahami ya? Saya Nafila Istiqomah. Saya Rahma. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan baik dari diri saya ataupun siapapun juga, yaitu data atau keterangan dan tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Bisa langsung ya? Oke teman-teman, langsung kita mulai saja ya. Dalam kegiatan konseling kelompok ini ada nggak sih teman-teman yang ingin mengutarakan permasalahan yang mungkin sedang dialami oleh teman-teman? Boleh kalau yang ada langsung angkat tangan.
sih yang menyimpulkan tapi nggak dibalikin. Oke. Ada lagi? Oke, Angel. Berapa Angel? Saya lagi ada masalah sama teman saya karena pertama tuh dari lingkungan pergaulan. Ya. Saya nggak diterima baik gitu sama teman-teman saya gitu. Cuma karena saya nggak ngikutin apa yang mereka mau gitu, jadi saya nggak diterima di lingkungan mereka. Karena tadi ada dua permasalahan. Kira-kira teman-teman ingin membahas masalah yang mana nih? Kalau Angel. kayaknya Angel sih. Iya, Angel saya Soalnya ini udah kayak masih kurang bullying gitu kan. Itu aman-aman urgent. Oke. Angel. Oke. Boleh? Seperti apa masalah detailnya Angel? Bisa diceritakan. Oke. Kejadian ini itu berawal dari saya masuk universitas. Kan sekarang tuh saya mau masuk semester 2. Waktu awal maba itu saya tuh ketemu sama orang-orang yang emang baik gitu. Kan udah ngajak saya main gitu. Kan waktu awal maba tuh ada perkumpulan gitu. Nah mereka tuh ngajak saya main kayak main aku itu dia, terus kayak ada tugas-tugas prospek kita tuh bikin bareng gitu. Sampai sekarang pun kita masih deket nih. Tapi ada satu hari tuh yang dimana setelah kita udah emang agak jauh gitu kan kenalannya, kan posisi sekarang ini kan kuliah di Cikarang. Posisi saya merantau dan teman-teman saya juga ada beberapa yang merantau gitu kan. Ada beberapa juga yang pulang ke rumah. Terus pernah ada di waktu itu teman-teman saya tuh ngajak main ke tempat-tempat kayak dunia malam gitu. Tapi karena saya tuh selalu megang teguh omongan kedua orang tua saya buat gak mendekatin sama hal-hal kayak gitu. Saya tuh gak mau ngecewain kedua orang tua saya gitu kak. Terlebih kan ini posisinya jauh ya. Tapi kalau misalkan saya tuh gak ngikutin apa yang mereka mau, mereka tuh kayak ngejauhin saya gitu. Jadi saya bener-bener gak dikasih space buat berteman sama mereka. Dari cerita Angel ini, gimana menurut teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Izin bertanya. Terus sekarang berarti masih berteman. Sekarang masih berteman dan kadang tuh mereka kayak selain ngajak ke hal-hal kayak gitu tuh bahkan bisa lebih dari itu gitu. Kayak waktu itu pun pernah diajak buat staycation gitu, tapi saya nolak kan, sempat nolak. Tapi mereka ya dengan alasannya tuh kalau misalkan lo gak ikut ya udah ntar lo bakal diginiin lah, lo bakal di kayak intinya tuh mereka tuh kayak ngancem biar saya tuh gak bakal ditemenin lagi gitu kak kalau misalkan gak ikut. Terus kamu ikut. Oh, kamu ngomongan aja sih ikut. Terus kamu tidur sama siapa? Kalau posisi tidur sih aku kurang paham jelas ya kak, karena waktu itu tuh posisinya aku juga setengah sadar gitu, dan aku baru sadar itu ya pas udah paginya gitu, dan udah rame gitu, teman-teman aku udah pada di situ semua dengan kondisi mereka yang ya maaf pada minum ataupun juga pada mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya gitu. Dan itu saya juga kaget karena posisinya tuh banyak laki-lakinya gitu. Saya tuh berpikir apa saya udah ngelakuin hal yang macam-macam ya kayak gitu. Dan setelah itu juga selama beberapa bulan kemudian saya tuh telat menstruasi. Tadi aku dengar kamu sama sadar. Ya. Itu kamu dipaksa minum atau keinginan sendiri buat minum?
awalnya dipaksa, ya mungkin karena emang udah bawaan dari setengah sadar juga. Jadi ada video teman saya tuh ngevideoin yang saya emang megang itunya sendiri, megang botolnya sendiri. Sebelumnya kamu udah sering, maksudnya ke tempat itu apa minum-minum itu kamu udah sering atau ini baru pertama kalinya? Kalau dibilang sering enggak kak, tapi mungkin udah sekitar kurang lebih 4-5 kali selama aku jadi mahasiswa baru. Tapi kamu udah pernah berusaha nolak nggak gitu? Kayak nolak yang sampai kamu gak datang gitu loh. Nolak kayak gitu pernah, dan mereka tuh langsung kayak menjemput aku dan dipaksa ke kos gitu loh kak. Dan kalau misalkan emang aku pun nggak ikut mereka buat mereka pergi gitu, mereka yang bawa sih minuman-minuman itu ke tempat aku gitu. Tapi aku nanya, itu kan katanya ada tambahan kata, berarti banyak dong. Iya banyak. Cewek cowok Cewek cowok. yang isi lagi pulang. Iya. Di kosannya enggak kopi atau tidak? Kalau kosan aku tuh kebetulan awalnya di kayak komplek yang private gitu sih kak. Cuma memang nggak harus cewek-cewek semua gitu, cewek-cewek semua. Cuma masuk ke situ juga perlu akses sih. Terus kok dia bisa masuk? Ya aku juga boleh tahu sih nggak boleh. Alamat ya ada Jepang. Karena kamu dalam keadaan yang sadar ya. Iya. Dalam keadaan yang sadar dan dalam keadaan dia di dalam soal harinya kamu apa yang kamu lakuin itu? Saya cuma melihat itu sih kak, kayak teman-teman saya tuh udah ada yang emang masih sadar tapi kayak udah nge-fly atau segala macam gitu. Terus juga ada yang emang lagi ngelakuin hal yang macam-macam juga gitu. Dan itu posisinya pas bangun pun saya kaget, dan saya mau pergi pun ternyata kuncinya itu pintunya itu mereka kunci gitu. Jadi saya nggak bisa pergi dari situ. Saya tuh baru sadar itu mungkin saya setelah melakukan apa-apa tuh, ya kan setelah itu saya sadar. Terus juga setelah beberapa bulannya itu Orang tua kamu udah tahu belum tentang kejadian ini? Belum. Apalagi kan sampai telat gitu. Saya kan fatal banget. Terus sekarang gimana? Ya Udah pernah cek gitu belum? Takut ada di sini. waktu itu aku sempat ngecek sih kak ke dokter kandungan juga sama temen aku di antar. Cuman ada niatan dari diri aku tuh buat ngegugurin kandunganku ini. Karena aku mikir kayaknya aku gak bakal kuat deh. Lebih baik aku ngukurin kandunganku ini apa aku memang deh. Ini nggak boleh mau nggak mati kan? Ya kan bisa kali cerita ke orang tua, di situ nanti orang tua yang nyelesain. Terus teman kamu yang nganter itu yang ikut ke klub juga nggak? Yang ikut staycation juga nggak? Ikut juga ya. Mereka tahu nggak kalau kamu lagi di sini? Cuman satu orang itu yang tadi. So dia bilang apa? Maksudnya gimana reaksi dia? Awal itu kan aku cuma kayak cerita sekedar, ih gue harus kayak gimana ya, ini kayaknya gue udah kelar halangan. Terus dia tuh cuma ngomong kayak, oh ya udah sih kayak gitu mah tinggal diamin aja. Cuman karena emang aku tuh biar measure aja gitu kan, measure emang beneran ada kandungan, ada isinya atau enggak. Jadi aku tuh ngecek dan ternyata bener aja gitu. Aku merasa kayak lu udah sejauh ini ya gitu. Terus teman yang nganter kamu itu tahu nggak sih cowok yang tidurin waktu itu kan goblok banget ya dia? Enggak, aku juga sempat nanya sih kak ke teman-temanku
maksudnya kejadian apa yang aku lakuin di malam itu kan gitu. Tapi kan dari mereka pun kayak ya udahlah itu mah kayak biasa doang gitu. Terus sekarang terhitung berapa bulan? Sampai sekarang sih udah masuk ke minggu ke 11 dan aku tuh sekarang tuh udah mikir kayak ini tuh aku harus kayak gimana lagi ya gitu, karena aku mikir cerita ke orang tua pun gak mungkin, sementara kan aku jauh juga dari orang tua karena aku yang ngerantau. Kalau misalkan berteman pun aku takut mereka malah kayak ngomong ke yang lain gitu dan orang-orang gak ada yang mau dengar sama aku kan kak gitu. Sebelumnya kasus yang sama itu pernah terjadi nggak sih sama teman kamu gitu? Maksudnya Dia udah pernah ngomong iya telat juga gitu, terus apa yang dilakuin? temen aku yang ngantar ke dokter kandungan itu pernah bilang pun pernah ada yang kayak gini gitu, cuman emang dia nggak diikuti lama. Intinya salah satu dari aku dan teman-temanku ini pernah ada yang kayak gini, cuman emang dia langsung kayak nguburin gitu loh kak. Angel, menurut aku buat bikin suatu keputusan untuk menggugurkan suatu manusia itu tuh susah banget gitu. Mungkin ya ini kan kamu korban pemerkosaan ya masuknya ya. Sebenarnya dihukum juga nggak apa-apa kalau mau digugurin karena ini bukan karena suka-suka gitu tuh, tapi kita kan juga ini ya juga mempertimbangkan masalah yang lain gitu loh, ya masalah keagamaan dan sebagainya gitu. Kalau menurut aku solusi dari aku, kamu itu deh mending cerita ke orang tua. Pasti berat banget buat kamu, pasti kamu sedih banget juga dan kamu pasti takut banget, tapi menurut aku kayaknya kamu harus kasih tahu orang tua, kasih tahu kalau seadanya aja gitu loh, karena ini kan bukan atas dasar kemauan kamu juga, ini kan ya kamu secara langsung kamu tuh dipaksa gitu. Korban, iya kamu tuh korban. Aku yakin pasti orang tua kamu juga ngertiin kok. Selain itu juga dengan kamu cerita ke orang tua, aku yakin kamu pasti dapat perlindungan yang lebih gitu loh, daripada kalau kamu survive sendirian nanti kamunya yang kenapa-napa gitu, nanti banyak pikiran-pikiran yang aneh gitu. Saya setuju sih aku bilang mas. Terusnya selain itu juga, kenapa kamu mencoba untuk menghindari dari teman-teman? Ya walaupun emang berat ya sebagai anak kawan, ada seenggaknya kita tuh udah berusaha untuk menghindari dari hal yang itu ya di apa, kalau emang susah ya udah kamu diam-diam aja, maksudnya kan dia suka datangnya ke kosan kamu tiba-tiba gitu ya, kayak ngajak main paksa gitu, kamu diam-diam aja bisa pindah kosan sama semua nomor diganti, sosmed kamu nonaktifin dulu gitu tuh, cari-cari lah gitu, cuma dia diam aja gitu tuh. Nah baru tuh kan udah selesai apa, udah jauh tuh ya dari kamu, maksudnya teman-teman kamu kalau bisa mah ganti juga nama kamu, misalnya di satu tempat baru itu kamu ganti nama jadi Angel lagi gitu tuh, buat sementara waktu aja sampai kamu ya siap lah gitu ngomong sama orang tua kamu gitu, seenggaknya kamu pergi dulu nih dari teman-teman kamu gitu tuh, sambil lanjut. Maksudnya kalau misalnya teman-teman kamu yang masih suka kayak apa ya, masih satu kontak atau dia pasti dia bakal ingin kamu terus gitu tuh. Maksudnya kalau misalnya soal nanti kamu nggak ada yang ini, kita bisa kok nganterin kamu gitu buat ngecek, kan tadi kata kamu ngecek ke kandungannya sama teman kamu yang cari-cari yang maksudnya kalau misalnya kamu udah pindah, nanti kamu bisa kok kontak kita yang ada di sini, kita temenin gitu. Jadi biar nggak berhubungan lagi sama teman kamu itu gitu. Nah, Angel, kamu aku keren banget sih mau cerita di sini. Sorry, tadi aku agak sedikit judge ya, tapi aku terprihatin. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat aku lebih pilih teman lagi. Thank you untuk pembelajarannya and sorry, di awal aku sempat judge. Aku juga teman-teman. Aku setuju tuh sama tadi yang Hana kasih tahu. Terus juga kamu kalau tapi ini teman sekelas atau enggak? Enggak sih, cuma dia kan kayak teman awal dari ospek aja gitu. Itu kan lebih gampang lagi berarti kalau misalkan itu bukan teman kelas ya, jadi kamu nggak banyak interaksi gitu, nggak banyak ketemu lah sama dia. Kamu
ini ya, aku kasih satu-satu. Temen itu banyak banget ya, maksudnya temen itu gak cuma dia doang gitu. Kamu hidup di dunia rantauan ini, terus apalagi hidup di kampus itu manusianya banyak banget Angel, maksudnya nggak cuma dia doang gitu loh. Nah kamu tuh masih bisa, dengan kamu cut off dia, kamu tuh justru membuka peluang-peluang orang-orang baik itu masuk. Siapa tahu kamu tuh ngerasa gak punya teman ya, karena lingkungan kamu dia aja, karena dia itu selalu nutupin orang-orang baik yang mau datang. Makanya gak pernah ada yang menemukan kamu ya, karena ada mereka gitu. Dengan kamu cut off coba ya, itu tuh semoga membuka peluang untuk orang-orang baik itu datang ke kamu, ngajak main kamu lagi. Kamu jangan takut gitu kalau misalkan, kalau nggak ada dia nanti aku gimana ya di kampus. Kan apalagi dia bukan teman sekelas, pasti kan punya dong teman di kelas gitu. Kamu sama dia aja gitu. Atau kalau misalkan itu kamu juga bisa kok sendirian, aku yakin kamu pasti bisa. Maksudnya untuk meredakan ini semua gitu ya, untuk adaptasi lagi dengan yang lain, kamu tuh bisa loh dengan merangkul diri sendiri dulu. Semangat Angel. Semangat banget. Dan mungkin kan kalau dari misalnya tunjukkan sama teman-teman belum terlalu berani, takutnya gitu kan, belum percaya, takutnya namanya orang kan gak tahu ya dapat ini barusan atau apa. Kalau misalkan pasti di kampus itu ada pengaduan ini kan, ya organisasi pengaduan itu kan ada yang menampung kayak ini, nanti bisa tuh dibantu, karena kan tadi kan katanya misalnya ada 11 minggu ya, nanti kan pasti bakal membesar, orang-orang bakal tahu. Jadi menurut aku mending sampai itu sama organisasi yang menyediakan suara yang buat tempat pengaduan untuk organ pelecehan atau apa gitu. Jadi nanti dibantu biar kamu juga dapetin ya, misalnya disuruh cuti ya cuti gitu tuh kan, maksudnya biar dapat kebijakan juga dari kampus gitu tuh. Jadi kamu gak harus ke kampus dulu gitu tuh, karena pasti kalau kamu ke kampus walaupun kamu udah pindah kosan atau udah minum atau apa, aku pasti bakalan ketemu juga gitu. Maksudnya masih ada peluang dari si orang itu buat datengin kamu gitu tuh. Jadi menurut aku mending kamu ngadu juga gitu tuh. Terus juga jangan, ya kita jangan takut lah, kan udah berani nih ngadu di sini ya. Kalau aku maunya kamu tuh nanti ngadu juga gitu sama berbagai yang dari kampus gitu, biar kamu dibantu juga gitu sama proses perkuliahan kamu gitu, biar pendidikan kamu juga gak hilang, terus juga masih apa ya, teman-teman kamu juga bisa support kamu gitu. Itu sih. Oke Angel, dari beberapa tanggapan teman-teman Angel dan beberapa solusi dari teman-teman Angel, kira-kira solusi mana nih yang bakal mau Angel lakuin, yang bakal Angel ambil? Ini kan tadi kan udah ada beberapa solusi dari kakak dan teman-teman ya, yang nyaranin aku buat move dari pertemanan ini. Mungkin step yang pertama tuh nanti aku akan coba buat ngerubah alamat aku dulu terlebih dahulu gitu ya, merubah alamat, karena aku tuh mikirnya benar kata Hana juga, mau kita masih satu kontak ataupun apa tuh, mereka masih bisa melihat kita dari mana gitu. Jadi mungkin bisa dengan merahasiakan diri identitas juga, dan juga melaporin ke yang lembaga kampus itu. Dan setelah itu mungkin saya akan mencoba untuk memberanikan diri buat cerita ke orang tua, biar nantinya bakal ada pendamping yang lebih juga kan buat bayinya. Oke, tadi kan Angel udah mengambil keputusan ya, bakal apa yang mau dilakukan sama Angel. Kira-kira untuk kita tahu perkembangannya itu kapan? Mungkin sekitar 1 pekan ke depan sih Kak. Karena tadi masih ada permasalahan satu lagi, kira-kira permasalahannya bakal mau dibahas kapan? Pekan depan? Pekan depan ya. Sekarang kembali follow perkembangan Angel. Semangat terus buat Angel, dan semoga selalu diberi kesehatan serta bayinya, apapun itu keputusannya semoga yang terbaik, dan ya dijadiin pembelajaran aja apa yang udah terjadi gitu. Dan memang semuanya terjadi, nggak mungkin ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Mungkin kita cukupkan saja kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.